Pedangdut Dewi Persik belum lama ini tengah berseteru dengan seorang yang diduga fans garis keras Leslar yang berani lancang menghina dirinya. Perseteruan Dewi Persik itu bermula saat dirinya membahas terkait kasus pencabutan laporan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Akibat hujatan yang terus membanjiri akun sosial medianya, Dewi Persik pun merasa geram dan murka. Ya, seperti membuat sayembara untuk menemukan oknum tersebut dan kini ia telah melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Menurut pakar mikroekspresi, Nungki, kemarahan yang diluapkan pada salah satu video yang telah beredar luas itu memiliki beberapa arti dan dapat terlihat gerakan dan mimik yang diperlihatkan DP. Nungki menyebutkan terdapat emosi terpendam yang masih dirasakan oleh DP kala itu. Lantas, seperti apakah arti dari luapan emosi Dewi Persik menurut pakar mikroekspresi? Satu contoh, ini saya lagi mencari si ibu satu ini nih ya. Saya lagi cari dia. Ibu ini ya. Dewi Persik lara hati ambil Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik tidak ngomong. Jadi bojone angge. Kok kaki yang barangan balon itu? Nah, Dewi Persik itu balon. dia bicara bahwa saya adalah. Dia harus bisa membuktikan kalau saya memang perempuan seperti itu. Sampean harus bertanggungjawabkan. Saya cari sampean, Bu ya. Sampean berani loh berbicara seperti ini di sosmed. Saya cari saya. Ya Bu ya, dengar baik-baik. Orang tua saya sudah meninggal, papa saya terutama ya. Saya dilahirkan dari keluarga baik-baik. Dan ini marwah buat keluarga saya. Anda tahu Bu, kenapa saya bercerai sampai ketiga-tiganya Bu? Gak ada setiap wanita ingin bercerai Bu. Satu, kalau misalkan laki bercerai nggak Bu? Kedua, kalau kamu mengalami KDRT atau kamu mengalami perselingkuhan dari suamimu, yakin ibu tidak bercerai? Yakin ibu tidak bercerai? Waktu Mbak DP cerita, katanya saya sakit hati karena Lesti dan Bilar kembali. Lihat saat menjelaskan itu tiba-tiba bahunya langsung naik pemirsa. Yang tadi duduknya santai gini, langsung sambil gini nuding. Ini menunjukkan kemarahan, posisi siaga, nggak terima Mbak DP digituin. Saya nggak punya urusan ya, Lesti mau Bilar itu mau balik itu bukan urusan saya, tapi saya nggak terima kalau kemudian saya dihina seperti ini. Artinya udah nggak bisa kekontrol Mbak DP. Ini orang ngomong kok nggak pakai otak gitu ya. Itu ada gerakan dari ekspresinya Mbak DP menunjukkan Mbak DP itu bingung, nggak habis pikir. Ternyata pelakunya itu punya anak, punya suami, tapi kok nggak bisa ya menahan dirinya. Kalau ngomong itu nggak bener nanti bisa kena undang-undang ITE, bisa masuk penjara. Ini kok nggak mikir gitu tuh Mbak DP tuh nggak habis pikir, itu kelihatan banget bingung gitu Mbak DP ya. Ketika Mbak DP itu bercerita KDRT-nya sambil mata terkejap-kejap, peristiwa KDRT itu bahkan sudah lama berlalu tapi masih membayang di hatinya, sehingga nggak kuasa Mbak DP itu ketika cerita, karena kata KDRT mengingatkan Mbak DP akan peristiwa yang dahulu pernah dialaminya. Jadi pemirsa, Anda bisa lihat nggak mudah ternyata ya efek dari KDRT bagi seorang perempuan gitu. Bahkan Mbak DP sekalipun yang kita lihat itu tegar mandiri pun, itu efeknya sampai sekarang pun masih sulit untuk bisa masih kerasa impactnya gitu maksudnya pemirsa ya. Lehernya tuh pemirsa tuh sampai kelihatan, dan ini tegang banget nih ya, kelihatan ya pemirsa, tegang banget. Tegang karena marah ya bisa jadi tadi itu marah karena pada waktu itu bisa jadi KDRT yang dialami Mbak DP lebih berat, tetapi undang-undang sedang tidak berpihak pada Mbak DP. Bisa juga Mbak DP memilih untuk menyimpan dalam hati, nggak memilih untuk lebay gitu ya, lapor sana lapor sini, menahan sendiri semuanya. Jadi ya buat fans Lesti Bilar jangan gitu banget kali ya. Mbak DP juga akan pernah mengalami fase yang lebih sulit, nggak gitu-gitu juga kok. Dia bilang bukan berarti saya iri sama Bilar, itu kelihatan dari ekspresi bibir bawahnya gini. Artinya apa? Dia mencemooh gitu, apa saya harus cemburu sama Lesti? Enggak lah ya, enggak level seperti itu maksudnya pemirsa. Jadi ini seperti kayak apa ya,
mikroekspresi singkat untuk menunjukkan bahwa saya itu nggak suka gitu loh dianggap seperti itu. Mbak DP bicara tentang kasusnya Leslar ini bukan karena merasa cemburu. Mbak DP ngerasa itu Lesti itu adiknya, saya mentor, senior, Lesti itu junior saya. Ngapain sih saya harus ngerasa tersaingin? Jadi nggak ada ya pemirsa, nggak ada perasaan Mbak DP itu tersaingi sama sekali oleh Lesti, nggak ada ya. Justru prihatin, apalagi Mbak DP itu ngerujuk pada pengalaman pribadinya ketika mengalami hal yang sama. Pada waktu itu Mbak DP itu merasa belum terlindungin ya, karena mungkin saat itu undang-undangnya belum diketok atau bagaimana ya, Bunda nggak paham. Tapi sampai sekarang pun itu Mbak DP itu masih KDRT itu masih masih kerasa impactnya sampai sekarang ke Mbak DP. Nah, Mbak DP nggak ingin kesedihan yang sama atau problem yang sama itu nanti terulang lagi. Terlepas dari itu semua, rupanya emosi Dewi Persik pun semakin meledak ketika menerima banyak komentar negatif sampai masuk ke dalam ranah privasinya. Dewi Persik pun sampai disinggung jika dirinya kerap kali bercerai dan belum memiliki keturunan. Ya, siapa yang terima jika dirinya dihina dan difitnah sebagai wanita yang tidak benar dengan kata-kata yang tidak senonoh? Viralnya kasus pelaporan Dewi Persik terhadap haters itu nyatanya sampai turut disoroti salah seorang pemuka agama. Ya, tentu Ustadz Lawyer akan menilai kasus yang tengah dialami DP tersebut dari segi agama. Lantas, seperti apakah pesan menohok Ustadz Lawyer kepada para penghina yang telah menyinggung Dewi Persik? Kalau untuk aturan agama kita udah tahu semua, yang mana akhlak itu kan luas. Salah satunya adalah bagaimana akhlak berbicara. Fitnah itu luar biasa, ya kan? Fitnah itu asyaddu minal qatli. Itu lebih parah daripada pembunuhan. Kan gitu. Rekaman yang beredar kan bahwa Mbak Dewi Persik dikatai mohon maaf sebagainya. Itu kalau tidak terbukti fitnah. Gitu. Dan dalam hukum Islam orang yang memfitnah itu sangat dilaknat sama Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita ini lebih banyak dominan di dalam neraka, dengan ciri-ciri wanita tersebut adalah wanita yang tidak dapat menjaga auratnya dan juga tidak dapat menjaga lisannya. Wanita yang berghibah apalagi memfitnah itu sudah dikatakan jauh-jauh waktu oleh Rasulullah dia bakal menjadi penghuni neraka jahanam apabila tidak bertobat. Bahkan di dalam Islam dikatakan bahwasanya maqasidus syariah salah satunya adalah hibzun nafas. Hibzun nafas itu adalah menjaga kehormatan diri. Itu wajib. Apabila kita tidak melakukan apa yang ditudingkan, wajib bagi kita untuk mengklarifikasi, membela, apalagi kita melaporkan. Karena yang bersangkutan itu kan secara hukum konvensional juga telah kena pasal pencemaran nama baik gitu. Undang-undang ITE itu jangan main-main sama undang-undang ITE itu. Langkah yang dilakukan oleh Dewi Persik itu sangat bagus. Kenapa saya katakan itu sangat bagus? Menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat agar cerdas dalam menggunakan media sosial. Baik digunakan media sosial tersebut secara ketikan maupun media sosial yang digunakan secara vlog ataupun video. Ya kan? Jadi banyak netizen Indonesia ini yang masih kurang cerdas dalam menggunakan media sosialnya. Yang bersangkutan ini kan tidak kenal dengan Dewi Persik juga nggak kenal sama dia gitu. Apalagi kan artis-artis ini public figure, memang konsekuensi dari public figure itu mendapatkan penilaian daripada netizen, daripada masyarakat kan begitu kan. Cuman penilaian tersebut tidak harus di-up juga. Orang yang memfitnah itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sebelum orang yang difitnah ridho. Jadi ini semua dosa apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunin itu dosa. Tapi ada dosa yang hubungannya dengan manusia, salah satunya memfitnah orang lain, itu yang tidak diampuni oleh Allah sebelum orang itu ridho. Jadi apabila Dewi Persik ridho, mungkin diampuni sama Allah tatkala dia bertobat. Namun apabila Dewi Persiknya ini tidak ridho, ya tidak diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hablum minan nas itu juga jangan diremehkan, itu berat juga. Kalau pesan saya satu, memang kembali sama diri mereka sendiri sebetulnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi Sayyidina Umar mengatakan nilai aja diri kita sebelum kita itu dinilai sama Allah. Kan kita kan ibaratnya nanti di akhirat yang Allah tanya dosa kita nih. Allah tidak bertanya dosa si artis fulan, artis ini, artis itu. Ya kan, Allah tidak bertanya dosa tetangga kita, saudara kita gitu. Tapi yang Allah tanya dosa kita. Kalau itu netizen sadar sampai situ, dia sibuknya hanya memperbaiki dirinya sendiri gitu. Kadang kan memang ada kadar kesadaran netizen itu kan beda-beda. Memang ada yang sering ibadah masih tetap gatal juga mulutnya. Itu kembali ke orang-orang itu. Dalam hadis qudsi dikatakan kullukum dhallun illa man hadaitu. Tiap daripada kalian itu sesat, kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah kepada dia, kecuali yang aku berikan petunjuk kepada dia.